Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, wa qad tuzadu kana fi hashwin kama kana asahha ilma man taqaddama. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyyati bin Malikin, beliau masih berada dalam pembahasan mengenai kana dan saudari-saudarinya. Kemudian beliau kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyyah beliau, yaitu bait yang ke-154, di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa qad tuzadu kana fi hashwin, dan terkadang kana itu ditambahkan di pertengahan, maksudnya di pertengahan kalam. Contohnya apa? Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala kemudian melanjutkan, kama kana asahha ilma man taqaddama. Beliau memberikan contoh yaitu ma kana asahha ilma man taqaddama. Betapa tepatnya ilmu dari orang yang terdahulu. Maka di sini kita melihat adanya uslub ta'ajjub. Ya, uslub ta'ajjub yaitu yang ma af'alahu. Asalnya adalah ma asahha ilma man taqaddama. Namun di sini kita melihat bahwa antara ma ta'ajjubiyah dengan fi'il, yaitu fi'il asahha, itu ada kana yang ditambahkan. Maka di sini kana yang ada di sini adalah kana zaidah, yang akan menjadi pembahasan pada bait ini. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala itu memberikan judul untuk bait yang ke-154 ini, yaitu ziyadatu kana, tambahan kana. Kemudian beliau hafizahullahu ta'ala melanjutkan, tanfaridu kana an baqi akhawatiha bi ahkamin khassatin. Maka kana itu bersendiri dari seluruh saudari-saudarinya dengan hukum-hukum yang khusus. Artinya apa? Ada hukum-hukum khusus yang hanya berlaku bagi kana dan tidak berlaku bagi saudari-saudarinya. Wal madhkuru minha huna arba'atun. Dan di antara hukum-hukum khusus tersebut yang disebutkan di sini itu ada 4. Artinya yang disebutkan dalam Alfiyyah Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala itu ada 4 hukum khusus yang berlaku bagi kana. Al-awwalu, hukum yang pertama, annaha ta'ti zaidatan. Bahwa kana itu dapat datang dalam suatu kalam, dalam suatu kalimat, dalam bentuk atau dalam keadaan zaidah. Jadi keadaannya itu tambahan. Atau di sini akan dijelaskan wa ma'na ziyadatiha, dan maksud tambahan kana di sini annaha ghairu amilatin. Bahwa kana tersebut itu tidak beramal. Artinya tidak memberikan pengaruh terhadap kata-kata yang ada pada suatu kalam. Kemudian beliau melanjutkan, wa annal kalama yastaghni anha. Dan suatu kalam itu sebetulnya ya sudah cukup, artinya tidak memerlukan kana. Artinya lagi bahwa kalam tersebut itu kalau tanpa kana itu sudah sempurna.
Ya, sudah sempurna, sudah kalam yang mufid, sudah memberikan faedah. Jadi keberadaan kana itu sebetulnya tidak diperlukan oleh kalam tersebut. Wala yanqusu ma'nahu bihadfiha. Dan juga makna dari kalam tersebut itu tidak akan berkurang, ya, atau tidak akan kemudian maknanya menjadi berkurang dengan dihapusnya kana tersebut. Kita lihat catatan kaki berkaitan dengan keterangan ini. Nah, di sini lakinnaha tadullu 'ala zamanil madhi idza zidat bilafdhil madhi. Walaupun kana tersebut itu seolah-olah dikatakan tambahan, artinya tidak memberikan makna tambahan, kalam tersebut tidak, atau kana tersebut itu tidak diperlukan oleh kalam, namun kana tersebut, ya, tadullu 'ala zamanil madhi, itu dapat memberikan faedah tambahan bahwa itu menunjukkan zaman yang telah berlalu. Ya, kapan itu? Idza zidat bilafdhil madhi. Jika kana tersebut itu datang atau ditambahkan dalam bentuk madhi. Artinya tidak dalam bentuk yakunu, tapi bentuknya adalah kana, lafadz yang madhi. Maka kalau seperti itu membawa makna bahwa kejadian tersebut itu kejadian yang telah lampau. Kemudian di sini ada tambahan wala siyama idza kanat ziyadatuha bainamat ta'ajjubiyyati wa fi'lit ta'ajjubi. Terlebih lagi jika kana tambahan tersebut itu terletak di antara ma ta'ajjubiyyah dan fi'il ta'ajjub. Seperti tadi contoh yang ada pada bait alfiyah, yaitu makana asahha ilma man taqaddama. Maka di sini kananya itu adalah berbentuk madhi. Maka tambahan kana tambahan tersebut, ya, tambahan dari kana zaidah tersebut itu membawa makna bahwa itu tadullu 'ala zamanil madhi. Ini menunjukkan akan waktu yang telah lampau. Kita kembali ke atas. Nah, kemudian di sini beliau menambahkan wa ziyadatuha liifadati tauqidi. Ya, dan penambahan kana tersebut itu membawa faedah atau membawa makna taukid. Ya, penekanan. Wa taqwiyatil kalami, dan juga menguatkan ucapan atau menguatkan kalam tersebut. Jadi itulah tujuan utama dari penambahan kana, untuk membawa makna taukid, penekanan, dan taqwiyatul kalam, untuk memperkuat kalam. Wa ala hadza, berdasarkan hal tersebut, ya, atau berdasarkan hal ini, fakana zaidatu ghairu kanan naqisati wa kanat tammati. Ya, dan berdasarkan hal ini, maka kana zaidah yang kita bahas di sini itu bukan merupakan kana naqisah. Ya, kana naqisah itu adalah kana yang beramal yang kita kenal, yaitu merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Atau kana at-tammah yang juga telah kita bahas sebelumnya, yaitu kana yang beramal seperti fi'il biasa, yang cukup dengan isim yang marfu datang setelahnya sebagai fa'il misalnya. Maka kana tambahan di sini itu berbeda dengan dua jenis kana tersebut. Kemudian beliau melanjutkan wa syaratu li ziyadatiha syartaini. Dan para ulama nahwu itu memberikan syarat untuk menambahkan kana ini, atau untuk memberikan kana tambahan di suatu kalam dengan dua syarat. Artinya para ulama nahwu itu memberikan dua syarat.
jika kita ingin menambahkan kana zaidah dalam suatu kalam. Al-awwalu, syarat yang pertama, antakuna bisighatil madhi. Jadi syarat yang pertama, bahwa kana tersebut itu harus dalam bentuk madhi, ya, dalam bentuk yang lampau, yaitu lafadz kana. Jadi syarat yang pertama itu dalam bentuk madhi. Walaupun ada tambahan di sini. Wa qad waradat ziyadatuha bi lafdzil mudhari'i qalilan. Dan sungguh tambahan kana dalam bentuk mudhari' itu ada. Artinya diucapkan oleh orang Arab, ya, sampai kepada kita. Walaupun qalilan, walaupun sangat sedikit. Ka qauli syairi, sebagaimana ucapan seorang penyair, anta takunu majidun nabilu, ya, engkau adalah orang yang agung dan juga mulia, idza tahubbu syam'alun balilu. Ya, jika atau ketika bertiup angin dari utara, ya, yang ya dingin dan juga membasahi. Ya, anta takunu majidun nabilu idza tahubbu syam'alun balilu. Maka di sini kita melihat ada takunu. Ya, takunu yang datang setelah atau datang di antara mubtada dan khobar. Anta di sini mubtada, kemudian majidun adalah khobar. Tiba-tiba ada takunu. Maka kita mengetahui di situ takunu adalah tambahan. Karena apa? Dia tidak beramal. Ya, tidak membuat majidun menjadi mansub. Maka di sini ya ada ucapan orang Arab ternyata yang kananya itu datang dalam bentuk mudhari'. Ya, anta takunu majidun nabilu, ya, engkau adalah orang yang agung lagi mulia, idza tahubbu syam'alun balilu. Ya, ketika ya, berhembus angin dari utara yang dingin dan membasahi. Atau kita lihat catatan kaki terkait syair ini. Syam'alun yang dimaksud dengan syam'alun adalah riyahun tahubbu min jihatis syamali. Yaitu angin yang berhembus dari arah utara. Kemudian balilu, ya, balilu tadi yang ada dalam syam'alun balilu itu adalah rotbatun nadiyatun. Ya, kondisi di mana ya basah ya dan juga ya lembab seperti itu. Kemudian wanabilu, ya, nabilu yang ada pada penggalan awal majidun nabilu sifatun, ya bisa di-i'rab sebagai sifat, au khobarun tsanin, atau di-i'rab sebagai khobar yang kedua. Kita kembali ke atas. Itu tadi syarat yang pertama. Kemudian ats-tsani, syarat yang kedua, supaya kana itu dapat ditambahkan dalam suatu kalam, antakuna baina syai'aini mutalazimaini. Bahwa kana tersebut itu harus berada di antara dua kata, ya dua hal atau dua kata yang asalnya itu selalu bersama. Ya, dalam bahasa Arab ada ya dua kata atau dua unsur dalam kalam yang selalu bersama. Contohnya apa? Kal mubtada'i wal khobari. Ya, contohnya adalah mubtada' dan khobar. Kita mengetahui tidak mungkin mubtada' datang sendiri. Ya, atau khobar datang sendiri. Jumlah ismiyah memerlukan mubtada' dan khobar. Maka kana tersebut itu harus datang di antara mubtada' dan khobar tersebut. Contohnya bagaimana? Nahwu al-kitabu kana mufidun. Al-kitabu kana mufidun.
Ya, asal artinya ya al-kitabu mufidun. Kitab tersebut itu berfaedah. Tetapi ada tambahan kana di situ. Ya, maka karena dia berada di antara dua unsur atau dua kata yang selalu bersama, maka ini diperbolehkan. Kemudian yang lain awil fi'li wal fa'ili. Ya, atau kana tersebut datang atau diletakkan di antara fi'il dan fa'il. Kita tahu yang namanya fi'il pasti ada fa'ilnya. Apa contohnya? Nahwu lam yatakallam kana alimun. Ya, lam yatakallam kana alimun. Seorang ulama belum berbicara. Maka di sini kita melihat bahwa ada fi'il dan fa'il. Ya, fi'ilnya adalah yatakallam, kemudian fa'ilnya adalah alimun. Dan fi'il dan fa'il itu selalu bersama. Maka di sini kana boleh didatangkan di antara fi'il dan fa'il. Kemudian awil mausuli wasilatihi. Ya, contoh syai'aini mutalazimaini yang lain adalah mausul dan silahnya. Kita mengetahui bahwa mausul itu memerlukan silah. Ya, maka boleh kana didatangkan di antara mausul dengan silahnya. Nahwu contohnya hadaral ladzi kana da'autuhu. Telah hadir seseorang yang saya telah mengundangnya. Maka di sini alladzi adalah isim mausul. Kemudian silahnya adalah jumlah da'autuhu. Maka antara mausul dengan silahnya itu kita dapat mendatangkan kana tambahan. Kemudian awis sifati wal mausufi. Atau dua hal yang selalu datang juga bersamaan adalah sifah dan mausuf. Atau na'at dan man'ud. Maka apa contohnya? Nahwu, contoh na'at dan man'ud atau sifah dan mausuf. Dhahabtu li ziyarati shadiqin kana maridin. Ya, dhahabtu li ziyarati shadiqin kana maridin. Maka di sini saya telah pergi untuk mengunjungi ya kawan dekatku yang sakit. Maka perhatikan di sini shadiqin kana maridin. Ya, maridin adalah sifahnya, kemudian mausufnya adalah shadiqin. Asalnya dhahabtu li ziyarati shadiqin maridin. Maka di sini kita boleh mendatangkan kana tambahan. Ya, dari mana kita tahu kananya di situ tambahan? Dia tidak beramal. Ya, tidak kemudian membuat maridinnya menjadi mansub misalnya. Kemudian beliau menambahkan au mat ta'ajjubiyati wa fi'lit ta'ajjubi. Ya, ada beberapa typo salah ketik ya. Tadi da'autuhu, kemudian di sini mat ta'ajjubiyati. Ya, di sini ditulis ya dulu baru ba. Ya, atau di antara ma ta'ajjubiyah dan fi'il ta'ajjub. Kita tahu ma ta'ajjubiyah pasti memerlukan fi'il ta'ajjub. Dua hal tersebut selalu datang bersamaan. Maka kana itu boleh datang di antara dua unsur tersebut. Nahwu contohnya makana atayaba kalamaka. Ya, ini asalnya ma atayaba kalamaka. Ya, betapa baiknya ucapanmu. Maka di sini antara ma ta'ajjubiyah dan fi'il ta'ajjub yaitu atayaba itu boleh didatangkan kana. Wala yuqasu ala syai'in min dzalika. Ya, akan tetapi di sini didatangkan tambahan keterangan dan tidak dikiaskan ya atas sesuatu pun di antara hal tersebut.
Ya, artinya walaupun kita mengetahui kaidahnya, secara umum kita tidak dapat menerapkannya menggunakan kaidah qiyas. Ya, bal huwa maqsurun 'alas sama'i. Akan tetapi itu hanya terbatas pada sama'. Ya, apa yang kita dengar dari orang Arab. Illa ma'a fi'lit ta'ajjubi. Ya, melainkan kalau penambahan kananya ini itu dalam sighah atau dalam bentuk atau bersama fi'il ta'ajjub. Fal qiyasu sa'ighun. Maka untuk hal tersebut qiyas itu diperbolehkan. Kemudian beliau menambahkan wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala, wa qad tuzadu kana ila akhirih. Ya, dan terkadang kana itu ditambahkan dan seterusnya. Ai ta'ti kana zaidatan. Ya, kana itu dapat datang dalam kalam dalam keadaan zaidah, dalam bentuk tambahan. Wa ziyadatuha fi hashwin. Dan tambahan kana tersebut itu fi hashwin. Apa maksud dari hashwun di sini? Ai tawassutun baina syai'aini mutalazimaini. Jadi maksud dari hashwun adalah tawassutun baina syai'aini mutalazimaini. Yaitu dia berada di pertengahan di antara dua unsur atau dua kata yang selalu bersamaan. Thumma mathala li ziyadatiha baina mat ta'ajjubiyyati wa fi'lit ta'ajjubi. Ya, thumma mathala li ziyadatiha baina mat ta'ajjubiyyati wa fi'lit ta'ajjubi. Kemudian beliau memberikan contoh, ya tambahannya itu adalah tambahan kana di antara ma'at ta'ajjubiyyah dan fi'il at-ta'ajjub. Wat taqlilu fi qawlihi, dan taklil yang ada, ya taklil menggunakan lafadz qad wa qad tuzadu, ya maksud dari qad tuzadu terkadang ditambahkan, itu adalah bin nisbati ila adami ziyadatiha. Ya, itu kalau dinisbahkan atau dibandingkan dengan tidak adanya tambahan kana. Karena kita mengetahui secara umum kalam itu tidak sering ya atau sangat jarang ya kita temui adanya tambahan kana. Secara umum ya kita lihat mubtada langsung khobar. Kemudian fi'il langsung fa'il. Kemudian sifat langsung mausuf langsung sifat. Ya, atau juga ma ta'ajjubiyah dengan langsung fi'il ta'ajjub. Ya, kalau dibandingkan dengan itu semua maka memang qalil, ya, sedikit sekali kita dapati. Namun fala yunafi kathrataha fi dzatiha. Akan tetapi itu tidak menafikan banyaknya penggunaan atau tambahan kana secara zatnya. Ya, artinya ya banyak juga jumlahnya, penggunaannya kalau misalnya kita mungkin melihat literatur atau ucapan dari orang Arab. Namun kalau dibandingkan dengan kalam yang tidak ada tambahan kananya, yaitu tentu sangat sedikit. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Di sini waqad warada 'anil Arabi ziyadatu ba'di akhawati kana. Ya, dan sungguh telah sampai kepada kita dari ucapan orang Arab tambahan sebagian dari saudari kana. Tadi kan kita mengatakan ini sebetulnya khusus untuk kana saja. Namun ternyata ada orang Arab yang mengucapkan lafadz zaidah tetapi tidak menggunakan kana, tetapi menggunakan sebagian dari saudari kana. Apa itu? Ka asbaha wa amsa. Ya, contohnya adalah asbaha dan amsa.
Ya, jadi ada orang Arab yang menggunakan asbaha zaidah dan amsa zaidah. Faqalu, maka orang Arab mengatakan, ya mereka mengatakan fit dunya, mengenai dunia, ma asbaha abradaha. Ya, ini berarti fi'il ta'ajjub. Asalnya adalah ma abradaha. Ya, betapa dinginnya dunia asbaha ketika di pagi hari. Tetapi asbahanya di sini tambahan. Ya, betapa dinginnya dunia di pagi hari, wa ma amsa adfa'aha. Ya, wa ma amsa adfa'aha. Dan betapa ya hangatnya dunia ketika di siang hari. Maka di sini tambahan asbaha dan amsa itu adalah zaidah. Dia tidak beramal. Wa hukmun ala hadza bisyudzudzi. Atau wa hukima ala hadza bisyudzudzi. Ya, akan tetapi yang seperti ini, yaitu tambahan asbaha dan amsa yang zaidah, itu dihukumi sesuatu yang syadz. Ya, hukima ala hadza bisyudzudzi. Ya, ini dianggap sesuatu yang syadz. Ya, sesuatu yang ganjil, yang tidak umum digunakan. Fala yuqasu alaihi, maka tidak dapat dikiaskan dengan contoh seperti ini. Kemudian akhawatu kana bisa didatangkan sebagai tambahan. Kita kembali ke atas. Kemudian beliau kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-155. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa yahdhifunaha wa yubaqunal khabar wa ba'da in walau kathiran dhashtahar. Dan para ulama nahwu itu yahdhifunaha, ya menghapuskan, ya wa yubaqunal khabar, tetapi mereka mempertahankan khabar. Ya, kananya dihapus, namun khobarnya dipertahankan. Wa ba'da in walau kathiran dhashtahar. Dan ini masyhur atau banyak ditemui setelah in dan setelah lau. Ya, maka penghapusan kana kemudian dipertahankannya khobar itu banyak ditemui setelah in dan lau. Ya, ini gaya bahasa yang sering kita temui kalau kita misalnya membaca kitab para ulama. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala memberikan judul untuk bait yang ke-155 ini, yaitu hadzfu kana ma'asmiha. Penghapusan kana dan isimnya. Artinya kana bersama isimnya itu dihapus, akan tetapi khobarnya dipertahankan. Ats-tsani mimma ikhtassat bihi kana, ya, dan hukum yang kedua di mana hukum tersebut khusus berlaku hanya bagi kana, itu adalah jawazu hadzfiha ma'asmiha. Ya, diperbolehkannya menghapus kana dan juga menghapus isim kana. Wa baqai khabariha. Ya, bersama juga dengan menghapus atau mempertahankan khobarnya. Ya, jawazu hadzfiha ma'asmiha wa baqai khabariha. Diperbolehkannya menghapus kana dan isim kana dan juga mempertahankan khobarnya. Wa hadzal hadzfu naw'ani. Dan penghapusan yang seperti ini itu ada dua macam. Al-awwalu, macam yang pertama, katsirun. Penghapusan yang banyak ditemui. Ya, kita akan sering menemui uslub atau gaya bahasa seperti ini di kitab-kitab. Yaitu kapan? Ba'da in walau asy-syartiyyataini. Ya, ba'da in walau asy-syartiyyataini. Setelah in dan lau syartiyah. Ya, maka itu sering dihapus kana bersama isimnya, kemudian khobarnya dipertahankan.
Ats-tsani, penghapusan yang kedua, qalilun, ya, penghapusan yang sedikit. Ya, artinya selain setelah in dan law itu ya sedikit dihapus kana bersama isimnya. Famithalul hadzfi ba'da in, maka contoh penghapusan, ya penghapusan kana dan isimnya setelah in, yaitu al-mar'u muhasabun ala amalihi in khairon fa khairun wa in syarron fa syarrun. Ya, al-mar'u muhasabun ala amalihi in khairon fa khairun wa in syarron fa syarrun. Ya, ini sering kita temui bentuk bahasa seperti ini. Seseorang itu dihisab atas amalnya. Ya, in khairon fa khairun. Jika amalannya baik, maka balasannya juga kebaikan. Wa in syarron fa syarrun. Akan tetapi jika amalannya buruk, maka balasannya juga buruk. Ya, maka bagaimana i'rab dari kalimat ini? Fa khairon, ya maka khairon yang ada pada in khairon, khobarun likanal mahdhufati ma'asmiha. Yaitu khobar bagi kana yang dihapus. Ya, dan juga isimnya yang juga dihapus. Kemudian wa fa khairun khobarun limubtada'in mahdhufin. Ya in khairon fa khairun. Maka kata fa khairun, khairun adalah khobarun limubtada'in mahdhufin. Khairun adalah khobar bagi mubtada' yang dihapus. Wa taqdiru, dan takdir dari kalam tadi, ya al-mar'u muhasabun ala amalihi, tadi kemudian in kana amaluhu khairon fajaza'uhu khairun. Ya, jika amalannya itu baik, maka balasannya juga baik. Wa in kana amaluhu syarron fajaza'uhu syarrun. Dan jika amalannya buruk, maka balasannya juga keburukan. Maka di sini kita melihat kana amaluhunya dihapus. Ya, in kana amaluhu, kana dan isim kananya dihapus. Ya, kemudian pada penggalan setelahnya fajaza'uhu khairun, maka mubtada'nya lah yang dihapus. Ya, walaupun ini bukan pembahasan pada bab ini. Namun di sini kita melihat bahwa di sini kana bersama isimnya itu dihapus dan khobarnya dipertahankan. Wa minhu qaulus syairi, dan di antaranya adalah ucapan seorang penyair. Ya. Qad qila ma qila in sidqan wa in kadziban fama'tidzaruka min qaulin idza qila. Maka di sini dikatakan sungguh telah dikatakan apa yang telah dikatakan. Ya, walaupun benar ataupun dusta. Maka apa ya alasanmu dari suatu ucapan yang telah diucapkan? Maka di sini yang menjadi syahid adalah in sidqan wa in kadziban. Ya, setelah in kok tiba-tiba ada sidqan, atau setelah in kok tiba-tiba ada kadziban. Ya, ternyata ada kana dan isim kana yang dihapus. Maka takdirnya apa? In kanal maqulu sidqan wa in kanal maqulu kadziban. Ya, maka di sini ada kana dan isim kana yang dihapus, sedangkan khobar kananya dipertahankan. Ya, sama seperti tadi. Kemudian kita lanjutkan wa mithalul hadzfi ba'da law. Ya, dan contoh penghapusan, ya penghapusan kana dan isimnya setelah law. Ya. Contohnya apa? Iqra walau safhatan fil yaumi. Ya, iqra walau safhatan fil yaumi. Bacalah walaupun hanya satu halaman dalam sehari. Ya, setelah walau tiba-tiba safhatan. Ya, berarti di sini ada sesuatu yang dihapus. Yang dihapus adalah kana dan isim kana. Apa itu? Ai walau kanal maqru'u safhatan. Ya, walaupun yang dibaca itu hanya satu halaman saja.
Dan contoh juga penghapusan lau, wa minhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis yang sangat masyhur, ballighu anni walau ayatan. Ya sampaikanlah oleh kalian dariku walaupun hanya satu ayat. Ya setelah walau tiba-tiba ayatan. Ya kita lihat catatan kaki ini rawahul Bukhari. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Maka ballighu anni walau ayatan. Ya sampaikanlah oleh kalian dariku walaupun hanya satu ayat. Maka apa yang dihapus? Ada kana dan isim kana yang dihapus. Ai walau kanal muballaghu ayatan. Ya walau kanal muballaghu ayatan. Walaupun yang disampaikan itu hanya satu ayat. Ya, kemudian wa mithalul hadzfi bidunihima, ya, dan contoh penghapusan kana dan isimnya bidunihima, tanpa in dan juga tanpa lau. Yaitu apa? Qaulu ba'dil Arabi, yaitu ucapan sebagian dari orang Arab. Yaitu apa? Milladu syaulan fa'ila itlaiha. Ya, milladu syaulan fa'ila itlaiha. Ya, apa maksud dari ungkapan ini? Kita lihat catatan kaki. Hadza kalamun Arabi. Hadza kalamun Arabiyyun yajri majral mathali. Ya, hadza kalamun Arabiyyun yajri majral mathali. Ini adalah ucapan orang Arab yang terdahulu yang menempati kedudukan peribahasa. Ya, milladu syaulan fa'ila itlaiha. Wadh-dhahiru annahu fi na'ti ibilin. Ya, secara zahirnya ini adalah penyifatan atau mengenai sifat unta. Ya, kenapa? Karena wasyaulu hiyallati irtafa'at albanuha wa jaffat duru'uha. Ya, syaul itu adalah unta yang ya naik susunya, ya kemudian kelenjar susunya itu kering. Ya, atau makna lain dari syaul au annahu masdaru syalatin naqatu bidzanabiha. Ya, syalatin naqatu bidzanabiha. Unta tersebut itu mengangkat ekornya. Atau artinya apa? Rafa'athu liddirobi. Ya, unta tersebut mengangkat ekornya ya untuk diayunkan. Kemudian wa hadzfu nunil ladun likathratil isti'mali. Ya, penghapusan nun yang ada pada ladun kan min ladu ya. Karena apa? Banyaknya penggunaan ya. Ada min ladun, ada juga min ladu. Kemudian wal itla'u, ya apa maksud itla' yang ada pada ucapan orang Arab tersebut? Antasiron naqatu mutliyatan. Ya, antasiron naqatu mutliyatan. Bahwa unta tersebut itu menjadi mutliyah. Ya, apa artinya? Ai yatluha waladuha ba'dal wad'i. Yaitu unta tersebut itu diikuti oleh anaknya setelah melahirkan. Ya, kemudian apa maksud dari ucapan milladu syaulan fa'ila itlaiha? Ai rabbaitu hadhihin naqata milladu kanat syaulan fastamarra dzalika ila itlaiha. Ya, saya membesarkan unta ini dari keadaan dia masih keadaan syaul, ya kemudian ya saya terus-menerus merawat unta tersebut sampai dia ya diikuti oleh anaknya. Ya. Maka di sini apa syahidnya? Setelah milladu tiba-tiba syaulan. Ya, tiba-tiba syaulan. Ternyata ada kanat yang dihapus. Ya, kanat yang dihapus. Yaitu kana dan isimnya. Ya, isim kananya adalah dhamir mustatir yang takdirnya hiya, kembalinya kepada an-naqatu.
Kemudian wa hadza maqsurun ala ma warada, ya, dan ini terbatas hanya apa yang diucapkan oleh orang Arab saja. Fala yuqasu alaihi linadratihi atau linudratihi. Maka tidak dapat dikiaskan terhadap contoh ini yang seperti ini karena saking jarangnya, ya, saking sedikitnya. Kemudian wa hadza ma'na qawlihi wa yahdhifunaha, ya, dan ini maksud dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wa yahdhifunaha ai innal araba tahdhifu kana ma'asmiha wa yubaqunal khabar. Bahwa orang Arab itu menghapus kana bersama isimnya, ya, artinya kana dan isimnya dihapus dan mempertahankan khobarnya. Walamma nassa ala baqa'il khabari, ya, dan ketika Ibnu Malik rahimahullahu taala menjelaskan mengenai kekalnya khabar, ya, atau dipertahankannya khabar, dalla ala anna lisma khudhifa ma'aha. Ini menunjukkan bahwa isim itu dihapus bersama dengan kana. Ya, kananya dihapus, isimnya juga ikut dihapus. Wa qad ishtahara hadzal hadzfu ba'da in walawish syartiyataini. Ya, wa qad ishtahara hadzal hadzfu ba'da in walawish syartiyataini. Ya, dan sungguh telah masyhur penghapusan ini itu setelah in dan law syartiyah. Ya, selain in dan law ada tetapi sedikit. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.